Halo, perkenalkan nama saya Abdi Daud dari kelas 11 TS1. Halo, perkenalkan nama saya Nopaldi Anis Ramadan dari kelas 11 TI1. Halo, perkenalkan nama saya Zarwila Mukti Solehan dari kelas 11 TS1. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Prasetyo Saputra dari kelas 11 TS1. Halo, perkenalkan nama saya Jaki Saiful Mubarok dari kelas 11 TS1. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Rayhan dari kelas 11 TI1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, di sini kita akan belajar mengenai matematika. Sebenarnya matematika itu apa sih? Matematika berasal dari bahasa Yunani yang artinya pengetahuan, pemikiran, dan pembelajaran, atau sebelumnya disebut ilmu hisab, adalah ilmu yang mempelajari besaran, struktur, ruang, dan perubahan. Para matematikawan merangkai dan menggunakan berbagai pola, kemudian menggunakan untuk merumuskan konjektur baru, dan membangun kebenaran melalui metode deduksi yang ketat diturunkan dari aksioma dan definisi-definisi berkesesuaian. Sebenarnya terjadi perdebatan apakah objek-objek matematika seperti bilangan dan titik sudah ada di semesta ataukah ditemukan dan diciptakan manusia. Pengkajian logis mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-konsep yang berkaitan. Matematika seringkali dikelompokkan ke dalam 3 bilang: aljabar, analis, dan geometri. Walaupun demikian, tidak dapat dibuat pembagian yang jelas karena cabang-cabang ini telah bercampur baur. Pada dasarnya, aljabar melibatkan bilangan dan pengabstrakan. Analisis melibatkan kekontinuan dan limit, sedangkan geometri membahas bentuk dan konsep-konsep yang berkaitan. Sains didasarkan atas postulat yang dapat menurunkan kesimpulan yang diperlukan dari asumsi tertentu. Seorang matematikawan, Benjamin Peirce, menyebut matematika sebagai ilmu yang menggambarkan simpulan-simpulan penting. Walau matematika pada kenyataannya sangat bermanfaat bagi kehidupan, perkembangan, sains, dan teknologi sampai upaya melestarikan alam, matematika hidup di alam gagasan, bukan dalam realita ataupun kenyataan. Albert Einstein menyatakan dengan tepat bahwa sejauh hukum-hukum matematika merujuk kepada kenyataan, mereka tidaklah pasti, dan sejauh mereka pasti, mereka tidak merujuk kepada kenyataan. Menurut Max Tegmark, makna dari matematika tidak merujuk pada kenyataan, menyampaikan pesan bahwa gagasan matematika itu ideal dan steril atau terhindar dari pengaruh manusia. Uniknya, kebebasannya dari kenyataan dan pengaruh manusia ini nantinya justru memungkinkan pernyataan bahwa semesta ini merupakan sebuah struktur matematika. Jika kita percaya bahwa realita di luar semesta ini haruslah bebas dari pengaruh manusia, maka semesta haruslah berstruktur matematika. Matematika selalu berkembang, misalnya di Tiongkok pada tahun 300 sebelum Masehi, di India pada tahun 100 Masehi, dan di Arab pada tahun 800 Masehi, hingga zaman Renaissance ketika temuan baru matematika berinteraksi dengan penemuan ilmiah baru yang mengarah pada peningkatan yang cepat di dalam laju penemuan matematika yang berlanjut hingga kini. Ini matematika digunakan di seluruh dunia sebagai alat penting di berbagai bidang, termasuk ilmu alam, teknik kedokteran atau medis, dan ilmu sosial seperti ekonomi dan psikologi. Matematika terapan, cabang matematika yang melingkupi penerapan pengetahuan matematika ke bidang-bidang lain, mengilhami dan membuat penggunaan temuan-temuan matematika baru, dan kadang-kadang mengarah pada pengembangan disiplin-disiplin ilmu yang sepenuhnya baru, seperti statistika dan teori permainan. Matematikawan juga bergulat di dalam matematika murni atau matematika untuk perkembangan matematika itu sendiri. Mereka berupaya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul di dalam pikirannya. Nah, sekarang sejarah matematika. Cabang pengkajian yang dikenal sebagai sejarah matematika adalah penyelidikan terhadap asal mula penemuan di dalam matematika dan sedikit perluasannya. Penyelidikan terhadap metode dan notasi matematika pada masa silam. Sebelum zaman modern dan penyebaran ilmu pengetahuan ke seluruh dunia,
Contoh-contoh tertulis dari pengembangan matematika telah mengalami kemilau hanya di beberapa tempat. Tulisan matematika terkuno yang telah ditemukan adalah Pliton 322, Matematika Babilonia sekitar 1990 sebelum Masehi, lembaran Matematika Branch Matematika Mesir sekitar 2000 sampai 1800 sebelum Masehi, dan lembaran Matematika Moskwa Matematika Mesir sekitar 1890 sebelum Masehi. Semua tulisan itu membahas teorema yang umum dikenal sebagai teorema Pythagoras, yang tampaknya menjadi pengembangan matematika tertua dan paling tersebar luas setelah aritmetika dasar dan geometri. Evolusi matematika dapat dipandang sebagai deretan abstraksi yang selalu bertambah banyak. Abstraksi mula-mula yang juga berlaku pada banyak binatang adalah tentang bilangan. Pernyataan bahwa 2 apel dan 2 jeruk sebagai contoh memiliki jumlah yang sama. Selain mengetahui cara mencacah objek-objek fisika, manusia bersejarah juga mengenali cara mencacah besaran abstrak seperti waktu, hari, musim, dan tahun. Aritmetika dasar menjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian mengikuti secara alami. Langkah selanjutnya memerlukan pentulisan atau sistem lain untuk mencatatkan bilangan. Simulasi tali atau dawai bersimpul yang disebut kuipu dipakai oleh bangsa Inca untuk menyimpan data numerik. Sistem bilangan ada banyak dan bermacam-macam. Bilangan tertulis yang pertama diketahui ada di dalam naskah warisan Mesir kuno di Kerajaan Pertengahan Mesir, lembaran Matematika Rin. Penggunaan terkuno matematika adalah di dalam perdagangan, pengukuran tanah, pelukisan, dan pola-pola penenunan dan pencatatan waktu, dan tidak pernah berkembang luas sehingga tahun 3000 sebelum Masehi ke muka ketika orang Babilonia dan Mesir kuno mulai menggunakan aritmetika, aljabar, dan geometri untuk penghitungan pajak dan urusan keuangan lainnya. Bangunan dan konstruksi dan astronomi, pengkajian matematika yang sistematis di dalam kebenarannya sendiri dimulai pada zaman Yunani kuno antara tahun 600 dan 300 sebelum Masehi. Selama zaman keemasan Islam, khususnya abad ke-9 dan abad ke-10, matematika mendapatkan banyak inovasi penting yang dibangun di atas landasan matematika Yunani. Kebanyakan dari inovasi ini termasuk kontribusi dari matematikawan Persia seperti Al-Khwarizmi, Omar Khayyam, dan Syaraf al-Din al-Tusi. Matematika sebagai ilmu pengetahuan. Carl Friedrich Gauss mengatakan matematika sebagai satunya ilmu pengetahuan. Di dalam bahasa aslinya Latin Origines Scientiarum, juga di dalam bahasa Jerman Königin der Wissenschaften. Kata yang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan berarti lapangan pengetahuan. Jelas ini pun arti asli di dalam bahasa Inggris, dan tidak keraguan bahwa matematika di dalam konteks ini adalah sebuah ilmu pengetahuan. Pengkhususan yang mempersempit makna menjadi ilmu pengetahuan alam adalah pada masa terkemudian. Bila seorang memandang ilmu pengetahuan hanya terbatas pada dunia fisika, maka matematika ataupun sekurang-kurangnya matematika murni bukanlah ilmu pengetahuan. Albert Einstein menyatakan bahwa sejauh hukum-hukum matematika merujuk kepada kenyataan, maka mereka tidaklah pasti, dan sejauh mereka pasti, maka tidak merujuk pada kenyataan. Banyak filsuf yakin bahwa matematika tidak dapat dibuktikan maupun disangkal berdasarkan percobaan, dan dengan demikian bukanlah ilmu pengetahuan
definisi Karl Popper. Tetapi di dalam karya penting pada tahun 1930-an tentang logika matematika menunjukkan bahwa matematika tidak bisa diedukasi menjadi logika, dan Karl Popper menyimpulkan bahwa sebagian besar teori matematika seperti halnya fisika dan biologi adalah hipotetis deduktif. Oleh karena itu, matematika menjadi lebih dekat ilmu pengetahuan alam yang hipotesis. Hipotetisnya adalah konjektur dugaan lebih daripada sebagai yang baru. Para bijak bestari lainnya, sebut saja Imre Lakatos, telah menetapkan satu versi pemalsuan kepada matematika itu sendiri. Sebuah tinjauan alternatif adalah bahwa lapangan-lapangan ilmiah tertentu, misalnya fisika teoretis, adalah matematika dengan aksioma-aksioma yang ditunjukkan sedemikian sehingga sesuai dengan kenyataan faktanya. Seorang fisikawan teoretis, J.M. Zeeman, mengajukan pendapat bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan umum, dan dengan demikian matematika termasuk di dalamnya. Di dalam beberapa kasus, matematika banyak saling berbagi dengan ilmu pengetahuan fisika. Sebut saja penggalian dampak-dampak logis dari beberapa anggapan. Intuisi dan percobaan juga berperan penting di dalam perumusan konjektur-konjektur, baik itu di matematika maupun di ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Matematika percobaan terus bertumbuh kembang mengingat kepentingannya di dalam matematika. Kemudian komputasi dan simulasi memainkan peran yang semakin menguat, baik itu di ilmu pengetahuan maupun di ilmu matematika, melemahkan objeksi yang mana matematika tidak menggunakan metode ilmiah. Di dalam bukunya yang diterbitkan pada 2002, A New Kind of Science, Stephen Wolfram berdalil bahwa matematika komputasi pantas untuk digali secara empirik sebagai lapangan ilmiah di dalam haknya atau kebenarannya itu sendiri. Pendapat-pendapat para matematikawan terhadap hal ini adalah beraneka macam. Banyak matematikawan merasa bahwa untuk menyebut wilayah mereka sebagai ilmu pengetahuan sama saja dengan menurunkan kadar kepentingan sisi estetikanya dan sejarahnya di dalam 7 seni liberal tradisional. Yang lainnya merasa bahwa pengabaian Pranala ini terhadap ilmu pengetahuan sama saja dengan memutar-mutar mata yang buta terhadap fakta bahwa antarmuka antara matematika dan penerapannya di dalam ilmu pengetahuan dan rekayasa telah mengemudikan banyak pengembangan di dalam matematika. Satu jalan yang dimainkan oleh perbedaan sudut pandang ini adalah di dalam perbincangan filsafat, apakah matematika diciptakan seperti di dalam seni atau ditemukan seperti di dalam pengetahuan. Adalah wajar bagi universitas bila dibagi ke dalam bagian-bagian yang menyertakan Departemen Ilmu Pengetahuan dan Matematika. Ini menunjukkan bahwa lapangan-lapangan itu dipandang bersekutu, tetapi mereka tidak seperti dua sisi keping uang logam. Pada tataran praktisnya, para matematikawan biasanya dikelompokkan bersama-sama para ilmuwan pada tingkatan kasar, tetapi dipisahkan pada tingkatan akhir. Ini adalah salah satu dari banyak perkara yang memperhatikan di dalam filsafat matematika. Nah, sekarang kita akan masuk ke simbol matematika. Dalam matematika sering digunakan simbol-simbol yang umum dikenal oleh matematikawan. Seringkali pengertian simbol ini tidak dijelaskan karena dianggap maknanya telah diketahui. Hal ini kadang menyulitkan bagi mereka yang awam. Daftar berikut ini adalah berisi banyak simbol beserta artinya, yaitu simbol dasar. Simbol-simbol yang banyak digunakan dalam matematika, kurang lebih sampai 1 tahun pertama pelajaran kalkulus. Makna yang lebih mendalam juga disertakan dalam sejumlah simbol di sini. Yang kedua, simbol berdasarkan tanda sama dengan. Simbol-simbol yang diturunkan dari atau mirip dengan tanda sama dengan termasuk tanda panah ganda. Tidak heran bahwa simbol ini sering dihubungkan dengan hubungan persamaan. Yang ketiga, simbol yang mengarah ke kiri atau ke kanan. Simbol-simbol seperti gambar berikut yang mengarah kepada satu sisi atau sebaliknya. Yang keempat, tanda kurung. Simbol-simbol yang ditempatkan di samping suatu variabel atau ekspresi. Misalnya sebagai berikut.
Yang kelima, simbol bukan huruf yang lain. Simbol-simbol yang tidak termasuk kategori-kategori sebelumnya. Yang keenam, simbol berdasarkan huruf. Banyak simbol matematika berdasarkan pada atau mirip dengan huruf dalam abjad tertentu. Bagian ini memuat simbol-simbol semacam itu, termasuk simbol yang mirip dengan huruf terbalik. Banyak huruf mempunyai makna konvensional dalam berbagai bidang matematika dan fisika. Ini tidak dimasukkan. Contohnya, pemodifikasi huruf. Simbol-simbol yang dapat ditempatkan pada atau di sebelah suatu huruf untuk mengubah makna huruf tersebut. Lanjut, simbol berdasarkan huruf Latin, termasuk simbol-simbol yang mirip atau mengandung X. Simbol berdasarkan huruf Ibrani atau Yunani, misalnya seperti berikut. Nah, tadi kita telah membahas tentang simbol dalam matematika. Selanjutnya, kita akan masuk ke materi himpunan. Dalam matematika, himpunan adalah kumpulan objek yang memiliki sifat yang dapat didefinisikan dengan jelas, atau lebih jelasnya adalah segala koleksi benda-benda tertentu yang dianggap sebagai satu kesatuan. Walaupun hal ini merupakan ide yang sederhana, tidak salah jika himpunan merupakan salah satu konsep penting dan mendasar dalam matematika modern. Dan karenanya, studi mengenai struktur kemungkinan himpunan dan teori himpunan sangatlah berguna. Teori himpunan yang baru diciptakan pada akhir abad ke-19 sekarang merupakan bagian yang terbesar dalam pendidikan matematika yang mulai diperkenalkan bahkan sejak tingkat sekolah dasar. Teori ini merupakan bahasa untuk menjelaskan matematika modern. Teori himpunan dapat dianggap sebagai dasar yang membangun hampir semua aspek dari matematika dan merupakan sumber dari mana semua matematika diturunkan. Berikut adalah contoh notasi himpunan. Dan juga simbol-simbol khusus yang dipakai dalam teori himpunan. Himpunan dapat didefinisikan dengan dua cara, yaitu enumerasi, yaitu mendaftarkan semua anggota himpunan jika terlampau banyak tetapi mengikuti pola tertentu. Dapat digunakan elipsis. Contohnya sebagai berikut. Yang kedua adalah pembangunan himpunan, tidak dengan mendaftar, tetapi dengan mendeskripsikan sifat-sifat yang harus dipenuhi oleh setiap anggota himpunan tersebut. Contohnya, itulah tadi penjelasan singkat tentang simbol dalam matematika dan juga materi tentang himpunan. Sebagian besar notasi matematika yang digunakan saat ini tidak ditemukan hingga abad ke-16. Pada abad ke-18, Euler bertanggung jawab atas banyak notasi yang digunakan saat ini. Notasi modern membuat matematika lebih mudah bagi para profesional, tetapi para pemula sering menemukannya sebagai sesuatu yang mengerikan. Terjadi pemadatan yang amat sangat sedikit lambang berisi informasi yang kaya seperti notasi musik. Notasi matematika modern memiliki tata kalimat yang kaku dan menyajikan informasi yang barangkali sukar bila dituliskan menurut cara lain. Penggunaan bahasa yang ketat secara mendasar merupakan sifat pembuktian matematika. Para matematikawan ingin cara mereka mengikuti aksioma-aksioma dengan maksud penanggalan yang sistematik. Ini untuk menjaga teorema yang salah ambil, didasarkan pada praduga kegagalan, di mana banyak contoh pernah muncul di dalam sejarah subjek ini. Tingkat kekakuan diharapkan di dalam matematika selalu berubah-ubah sepanjang waktu. Bangsa Yunani menginginkan dalil yang terperinci, namun pada saat itu metode yang digunakan Isaac Newton kuranglah kaku. Masalah yang melekat pada definisi-definisi yang digunakan Newton akan mengarah kepada munculnya analisa seksama dan bukti formal pada abad ke-19. Kini para matematikawan masih terus beradu argumentasi tentang bukti berbantuan komputer, karena perhitungan besar sangatlah sukar diperiksa. Bukti-bukti itu mungkin saja tidak cukup kaku. Bahasa matematika juga dapat terkesan sukar bagi para pemula. Kata-kata seperti atau dan hanya memiliki arti yang lebih presisi daripada di dalam percakapan sehari-hari. Selain itu, kata-kata semisal terbuka dan lapang memberikan arti khusus matematika. Jargon matematika termasuk istilah-istilah teknis semisal homeomorfisme,
dan terintegralkan. Tetapi pada alasan untuk notasi khusus dan jargon teknis ini, matematika memerlukan presisi yang lebih dari sekedar percakapan sehari-hari. Para matematikawan menyebut presisi bahasa dan logika ini sebagai ketat atau kaku, dalam kurung rigor. Jadi, jika sesuatu kata sudah dimaknai dengan makna tertentu, maka selanjutnya kata itu harus merujuk ke makna yang tadi. Tak boleh berubah makna, itulah makna ketat ini di bahasa matematika. Materi selanjutnya adalah tentang matriks matematika. Dalam matematika, matriks adalah susunan bilangan, simbol, atau ekspresi yang disusun dalam baris dan kolom sehingga membentuk suatu bangun persegi. Sebagai contoh, dimensi matriks di bawah ini adalah 2x3 atau dibaca 2x3 karena terdiri dari 2 baris dan 3 kolom. Baris M adalah horizontal dan kolom N vertikal. Setiap elemen matriks sering dilambangkan menggunakan variabel dengan 2 notasi indeks. Misalnya, A 2,1 mewakili elemen pada baris kedua dan kolom pertama dari matriks A. Setiap objek dalam matriks A berdimensi M kali N sering dilambangkan dengan A, I, di mana nilai maksimum I sama dengan M dan nilai maksimum J sama dengan N. Objek dalam matriks disebut elemen, entry, atau anggota matriks. Jika dua matriks memiliki dimensi yang sama atau masing-masing matriks memiliki 2 baris dan jumlah kolom yang sama, kedua matriks tersebut dapat dijumlahkan maupun dikurangkan secara elemen demi elemen. Namun, berdasarkan urutan perkalian matriks, 2 matriks hanya dapat dikalikan jika jumlah kolom matriks pertama sama dengan jumlah baris matriks kedua. Atau artinya, perkalian matriks M kali N dengan matriks N kali P menghasilkan matriks M kali P. Perkalian matriks tidak bersifat komunikatif. Matriks umumnya digunakan untuk presentasikan transformasi linear, yakni suatu generalisasi fungsi linear seperti f(x) sama dengan 4x. Sebagai contoh, efek rotasi pada ruangan dimensi 3 merupakan sebuah transformasi linear yang dapat dilambangkan dengan matriks rotasi R. Jika V adalah rotasi vektor dimensi 3, hasil dari RV nyatakan posisi titik tersebut setelah dirotasi. Hasil perkalian dari 2 matriks adalah sebuah matriks yang melambangkan komposisi dari 2 transformasi linear. Salah satu aplikasi lain dari matriks adalah menemukan solusi sistem persamaan linear. Aplikasi matriks ditemukan pada banyak bidang sinis. Pada bidang-bidang fisika, contohnya mekanika klasik, mekanika kuantum, dan optika, matriks digunakan untuk mempelajari keadaan fisik seperti pergerakan planet. Dalam bidang komputer grafis, matriks digunakan untuk memanipulasi model 3 dimensi dan memproyeksikannya ke sebuah layar 2 dimensi. Pada bidang teori probabilitas dan statistika, matriks statistik digunakan untuk menjelaskan probabilitas. Contoh soal matriks. A adalah entry 1, negatif 2, 4, 2, negatif 1, 1. Sedangkan B adalah entry negatif 3, 4, negatif 2, 1, 3, 6. Sekian video tentang penjelasan pada materi matriks matematika. Terima kasih. Halo, nama saya Agitaud. Kata-kata motivasi dari saya adalah cara mudah untuk menjadi pandai adalah belajar dari hal bodoh sekecil apapun itu. Kata motivasi dari saya, persiapkan hari ini sebaik-baiknya untuk menghadapi hari esok yang lebih baik. Motivasi saya pada video kali ini adalah sukses adalah sebuah kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan antusiasme. Dan apapun yang sedang kalian lakukan, maka lakukanlah dengan sebaik mungkin. Motivasi hari ini adalah masa depan milik mereka yang menyiapkannya hari ini. Jadi jangan patah semangat dalam menggapai cita-cita, tetap belajar untuk meraih masa depan.
motivasi hari ini, sabar dan bertahan dalam proses. Tuhan tahu kalau kamu lelah, yakinlah Tuhan akan menjawab doa-doa kamu. Motivasi dari saya adalah hadapi segala tantangan dan jangan pernah hilang harapan. Ketika kamu memiliki harapan, disitulah kamu memiliki masa depan. Terima kasih telah menonton video kami.